Beberapa sumber berita juga mengatakan ada kepala laki-laki yang juga di dalam video ini. Beberapa hari yang lalu, kami menemukan sebuah video viral yang super duper disturbing dan gue yakin kalau ditayangin di video ini pasti videonya ke-remove. Ini adalah kisah gadis berusia 17 tahun yang polos, yang diculik, diperkaos, diambil dan jenazahnya diperlakukan bagaikan boneka. Dan semua aksi gila yang dilakukan oleh orang-orang ini direkam dan disebarluaskan ke dunia maya. Bahkan pelakunya sengaja meneror keluarga korban dengan video-video ini supaya keluarga merasa tersiksa. Bisa dibilang ini adalah kasus paling kejam yang sengaja didokumentasikan untuk balas dendam dan terjadi di Kolombia. Langsung aja kita bahas, welcome to Ruang Gelap. Maria Camila adalah seorang gadis polos berusia 17 tahun yang baru lulus sekolah dan berasal dari keluarga yang bisa dibilang secara ekonomi membutuhkan. Lulus di tahun 2020 tantangannya banyak, mulai dari persaingan yang ketat di Kolombia, terus pandemi COVID-19 yang membuat lapangan pekerjaan semakin sedikit. Di keluarganya, Maria dididik dengan keras, dan Maria berusaha untuk membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Makanya Maria getol banget pengen cepet-cepet bisa dapat kerjaan. Setelah beberapa bulan keliling kota nyariin kerjaan, Maria ketemu dengan pria asing yang menawari pekerjaan yang cukup menarik. Sebagai anak sekolahan yang baru lulus, Maria nggak curiga. Belum lagi keluarganya terhimpit masalah ekonomi. Dan Maria nggak sendirian. Temennya yang bernama Griselda juga ditawari pekerjaan yang sama. Di sini Maria dan Griselda dikasih alamat, disuruh untuk datang langsung ke kantor. Kebetulan lokasinya ada di dekat pusat kota. Karena memang niatnya cuma untuk melamar pekerjaan, Maria dan Griselda cuma bawa perbekalan seadanya. Begitu sampai di kantor, Maria dan Griselda diberitahu kalau gaji bulanan mereka nilainya cukup tinggi, di atas rata-rata UMR Kolombia. Setelah menyetujui tawaran, Maria dan Griselda diantar masuk ke salah satu ruangan yang ada di dalam gedung. Tapi bukannya bekerja, Maria dan Griselda malah disekap. 6 pria asing menyuruh mereka duduk, tangan dan kaki mereka diikat, mulut disumpal kaos kaki. Meskipun Maria dan Griselda berusaha untuk memberontak, tapi mereka kalah jumlah. Pria-pria yang menyerang mereka semuanya bertubuh besar. Dan di dalam ruangan itu, gak ada yang bisa mendengar suara mereka. Setelah berhasil mengintimidasi Maria dan Griselda, pria-pria ini membuka ikatan tali Griselda. Griselda disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan di mana di situ Griselda diperkaos dan juga mengalami banyak sekali kekerasan. Kalau Griselda menolak, dia diancam akan dibunuh. Awalnya Griselda takut, dia cuma bisa pasrah. Tapi apa yang dilakukan oleh ke-6 pria ini benar-benar brutal. Alat vital Griselda mengalami kerusakan yang sangat-sangat parah sampai Griselda sendiri meminta untuk dibunuh aja. Dia nggak sanggup. Bukannya dibunuh, Griselda malah mendapatkan banyak kekerasan, sengaja dibiarkan hidup supaya bisa disiksa. Setelah menyiksa Griselda sampai pingsan, ke-6 pria ini mulai mengalihkan perhatian mereka ke Maria. Maria mengalami perlakuan yang sama, diperkaos, dipukuli. Tapi waktu itu Griselda tidak tahu apa yang terjadi. Besok harinya, Griselda terbangun dari pingsannya. Dia masih lemas, berusaha untuk memperhatikan keadaan di sekitar. Tapi sepi, gak ada orang. Dia nggak ngelihat para penculik, nggak ngelihat Maria juga. Untungnya, Griselda sadar dia nggak diikat. Dengan berhati-hati, Griselda mulai menggerakkan tubuhnya dalam diam, perlahan-lahan. Sampai akhirnya dia ngelihat ada pintu di bagian belakang dan langsung lari keluar. Lari sekencang-kencangnya mencari tempat untuk meminta tolong. Sampai Griselda menemukan kantor polisi di dekat pusat kota. Griselda langsung masuk, menceritakan apa yang terjadi, mulai dari tawaran pekerjaan palsu, diculik, sampai diperkaos.
Griselda juga minta tolong ke polisi untuk segera mencari Maria, karena dia nggak tahu gimana nasib Maria. Apakah berhasil lolos juga atau masih terperangkap? Pihak kepolisian segera menghubungi keluarga Maria dan menceritakan apa yang terjadi. Respon pertama keluarga Maria benar-benar terpukul. Bahkan ayahnya menduga pelaku di balik kasus ini masih ada hubungan keluarga dengan mereka. Berita hilangnya Maria mulai tersebar di mana-mana. Keluarga berharap akan segera mendapat kabar baik, tapi yang mereka dapatkan malah kabar buruk. Pihak keluarga menerima sebuah video yang disebut sebagai salah satu video paling brutal yang pernah ada. Di dalam video ini, Maria terlihat masih hidup, tapi dalam kondisi yang lemas. Tubuhnya diikat, dan berkali-kali Maria menerima pukulan demi pukulan sampai wajahnya lebam dan berdarah. Tapi di tengah-tengah video, salah satu penculik menjelaskan kenapa Maria mengalami penyiksaan ini. Rupanya, kelompok penculik ini punya dendam dengan ayah Maria, yang rupanya lagi ada kaitan dengan narkoba. Setelah menjelaskan motif di balik kasus ini, para pelaku mengirimkan video yang luar biasa serem. Terekam bagaimana para pelaku ini menghabisi nyawa Maria. Jenazahnya digeret ke pekarangan, perutnya dan semua orang dikeluarkan. Serius, ini serem banget. Seluruh tubuh Maria dipotong dan semuanya kerekam dalam video. Beberapa sumber berita juga mengatakan ada kepala laki-laki yang juga di dalam video ini. Tapi identitasnya siapa enggak disebutkan. Dari hasil penelusuran video ini, polisi akhirnya berhasil menemukan jenazah Camila yang ditemukan di Sungai Nechi. Informasinya, sampai detik ini polisi masih mencari tahu siapa pelakunya. Mengingat kasus ini berhubungan dengan kelompok narkoba, polisi sangat berhati-hati dalam melakukan investigasi. Dan yang lebih sayangnya lagi, video ini masih bertebaran di internet. Gue mohon dengan sangat, jangan dicari. Kita doakan aja supaya kasus ini cepat terungkap, video-videonya cepat ke take down, supaya setidak-tidaknya keluarga mendapatkan sedikit kedamaian. Meskipun gue yakin perasaan keluarga korban pastinya hancur banget. Sampai di sini dulu video kita pada kali ini. I'll see you guys very soon. Please stay safe, take care, and stay alive.